Shalom, selamat hari Minggu untuk pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat ini kita hadir kembali pada edisi Minggu 1 Agustus 2021 Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan dilayani oleh Sinode Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik. Mari ikuti dan saksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita izinkan kami dari Sinode GPPK Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, dengan sangat senang sekali kami boleh diperkenankan untuk membawakan mimbar agama Kristen dari Kementerian Agama. Mengawali semua rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya berdoa dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami taruh semua dalam nama-Mu. Biar Engkau yang memimpin semua rangkaian acara ini dari awal sampai akhirnya, supaya acara kami ini boleh menjadi berkat buat setiap orang yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, umat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, mari bersama kami kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saat badai datang menerpaku, lembah kegelapan menghadangku, ku ingat kasih-Mu yang selamatkanku. Takkan Kau biarkan ku jatuh saat ku merasa tiada jalan dan ku hanya lihat kegelapan. Ku angkat imanku kepadamu, mengandalkan kekuatan-Mu. Bukan karena kuat dan gagahku, ku dapat jalani kehidupanku. Bukan karena kuat dan gagahku, melainkan karena Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama. Saat badai datang menerpaku, lembah kegelapan menghadangku, ku ingat kasih-Mu yang selamatkanku. Takkan Kau biarkan ku jatuh saat ku merasa tiada jalan dan ku hanya lihat kegelapan. Ku angkat imanku kepadamu, mengandalkan kekuatan-Mu. Bukan karena kuat dan gagahku, ku dapat jalani kehidupanku. Bukan karena kuat dan gagahku, melainkan karena Roh-Mu Tuhan.
ku dapat jalan kehidupanku, bukan karena kuat dan gagahku, melainkan karena Roh-Mu Tuhan, melainkan karena Roh-Mu Tuhan, melainkan karena Roh-Mu Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, umat Tuhan dimanapun berada di Indonesia yang bisa atau sedang mengikuti acara Mimbar Agama Kristen dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu Sinode GPPK, Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, untuk menyampaikan dan memimpin ibadah pada hari ini. Sekali lagi selamat beribadah kepada semua umat Tuhan di seluruh Indonesia. Yohanes pasal 4 ayat yang 24 mengatakan bahwa Allah itu roh adanya, dan orang yang menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Pandemi ini membuka mata kita bahwa Allah Roh Kudus membawa kita kepada penyembahan secara virtual. Dalam ibadah virtual ini, kita tidak berada di satu tempat secara fisik, tetapi karena Roh Kudus kita tetap merasa dipersatukan dalam ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mohon Roh Kudus akan memimpin pemberitaan firman-Mu ini untuk memberkati kami semua yang mendengarnya, yang telah dihimpunkan oleh Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dan pimpinlah pemberitaan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik yang kita hendak bicarakan kali ini adalah pandemi sebagai ujian iman kepada umat Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap pandemi yang biasa juga disebut COVID-19 yang sudah menimpa seluruh dunia. Bagaimana sikap kita jika seandainya doa kita untuk keluarga yang sakit tidak dikabulkan, dan atau sebaliknya, jika Tuhan mengabulkan doa kita dan memberikan kesembuhan, bagaimana sikap kita? Agar bisa memahami lebih mudah bagaimana iman kita diuji dan bagaimana seharusnya sikap yang perlu kita miliki, kita akan belajar dari dua tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud dan Yakub. Bagaimana Tuhan tidak mengabulkan doa Raja Daud dan bagaimana Tuhan mengabulkan doa Yakub. Saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dunia sedang dilanda pandemi virus corona yang sangat dahsyat. Di seluruh dunia hampir 200 juta orang terpapar dan 4 juta lebih meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia saat ini sekitar 2,5 juta orang yang terpapar, 2 juta sudah sembuh dan sekitar 70.000 sudah meninggal dunia. Jumlah ini sangat besar. Masih belum jelas dari mana dan bagaimana virus ini muncul. Yang jelas penyebarannya sangat cepat sebelum dunia siap menghadapinya. Mutasi-mutasinya membuat manusia seperti tidak berdaya. Untuk mengatasinya diadakan vaksinasi untuk memperkuat imunitas tubuh kita. Obat penangkalnya belum ada. Fasilitas rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan, semua kewalahan. Bahkan penguburan korban begitu banyak pada saat yang bersamaan, pada hari yang sama, sehingga harus antri di tempat pemakaman. Di awal merebaknya pandemi corona ini, terasa ada kepanikan luar biasa.
setelah upaya penyembuhannya mulai berhasil, walaupun tidak seluruhnya, barulah terasa ada keyakinan bahwa corona ini akan dapat diatasi. Pandemi ini tidak membedakan bangsa, ras, usia, kaya atau miskin. Begitu juga tidak memandang agamanya, agama apapun. Bahkan cukup banyak para pemimpin agama yang meninggal dunia. Sungguh sangat disayangkan karena ada orang-orang yang tidak percaya adanya virus corona ini, padahal sudah menelan begitu banyak korban. Keluarga-keluarga dibuat porak-poranda. Banyak yang meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan kata-kata perpisahan. Tidak bisa memandang wajah korban setelah meninggal dan tidak bisa mengantar sampai di tempat pemakaman. Ada rasa kehilangan yang luar biasa. Kekasih kita direnggut begitu saja dari tengah kita dan kita tidak siap menerimanya. Selain rasa kehilangan anggota keluarga, banyak usaha bisnis juga yang hancur, membuat keluarga bingung masa depannya. Begitu juga pendidikan anak-anak sangat terganggu. Syukur kita masih ada internet yang bisa menolong, walaupun ada banyak kendalanya juga. Dunia ekonomi dan bisnis menghadapi tantangan dahsyat. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini agar perekonomian tidak hancur dan kesehatan bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pandemi ini memang menimbulkan banyak masalah di seluruh dunia. Kita semua sedang prihatin menghadapi pandemi ini dan umat Tuhan termasuk saudara dan saya juga tidak terkecuali. Tetapi mari kita lihat mungkin ada sedikit banyak hikmat yang kita bisa peroleh dari pandemi ini. Yang pertama misalnya, pandemi ini membuka mata hati kita bahwa hidup ini sangat berharga. Lebih berharga daripada emas dan perak, kekayaan, jabatan, dan kekuasaan, ataupun nama yang terkenal, popularitas. Semua itu tidak bisa menggantikan rasa kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi yang sudah berpulang terlebih dahulu. Jadi, hargailah hidup ini. Yang kedua, usia manusia sangat singkat, cepat berlalu. Alkitab menggambarkan hidup kita seperti uap atau asap yang terlihat sebentar lalu lenyap. Karena itu pakailah waktu kita dengan bijaksana. Ketika jangan mengandalkan kemampuan manusia, dan kita akan bicara lagi mengenai hal ini. Kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, tenaga kesehatan, dan semua yang berjibaku menolong sesama untuk mengatasi virus ini. Namun kita tahu bahwa pada akhirnya hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Berikutnya, keempat, hidup ini singkat. Jadi berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Salah satu cara berbuat baik yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini adalah jagalah diri kita masing-masing agar tidak tertular ataupun menularkan virus ini. Kelalaian atau kecerobohan dapat berakibat fatal. Menjaga diri dengan mengikuti prokes yang tepat dan ketat agar kita tidak sampai tertular atau menularkan virus ini kepada orang lain, menurut saya itu sudah satu perbuatan baik. Apalagi kalau kita tambah dengan membantu mereka yang membutuhkan. Lihatlah keluarga, teman, tetangga yang ada di sekeliling kita yang mungkin tidak punya makanan, tertahan di rumah tidak bisa keluar. Bantulah mereka. Biarlah hidup kita menjadi berkat kepada sesama agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita merenungkan suatu kebenaran yang mengatakan bahwa hidup kita yang sesungguhnya, hidup yang sejati adalah hidup bersama Tuhan dalam keabadian. Hidup di dunia yang digambarkan seperti uap atau asap di atas adalah sementara. Semuanya akan berakhir satu kali kelak. Dan dalam iman Kristiani, hidup sejati
yang abadi dan kekal kita terima sebagai anugerah. Anugerah dari Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari perspektif kehidupan bersama Tuhan yang abadi inilah kita memiliki landasan yang kokoh untuk membangkitkan iman kita menghadapi pandemi ini. Sekarang marilah kita bicarakan tentang pandemi ini yang menjadi ujian iman bagi umat Tuhan. Saya akan mengambilkan contoh dari Alkitab tentang Daud dan Yakub. Mereka dalam keadaan terjepit, lalu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Keduanya menunjukkan sikap yang baik untuk kita teladani. Masalahnya, kesulitan mereka adalah karena dosa-dosa mereka sendiri. Timbul pertanyaan, jika demikian, perlukah Tuhan menolong mereka, mengabulkan doa mereka? Daud terjerumus ke dalam dosa kenikmatan seks. Dalam konteks masa kini, dosa ini dapat disamakan dengan dosa perselingkuhan. Bahkan mungkin lebih kejam lagi apa yang diperbuat oleh Raja Daud. Dia mengambil Batsheba menjadi istrinya dan membunuh suaminya dengan pedang musuh bangsa Israel. Sedangkan Yakub menipu ayahnya Ishak dan menipu kakaknya Esau. Dia ingin menguasai harta warisan ayahnya. Dia jatuh ke dalam dosa keserakahan material yang mungkin untuk konteks masa kini dapat disamakan dengan korupsi yang intinya yaitu keserakahan materi. Dalam kisah ini, Daud dan Yakub dalam keadaan terjepit, lalu mereka berdoa mohon pertolongan Tuhan. Alkitab menceritakan bahwa doa Daud tidak dikabulkan, tetapi doa Yakub dikabulkan. Bagaimana sikap mereka? Kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 20 2 Samuel ayat pasal yang ke-12 ayat 15 sampai dengan 23. Di sini kita membaca mengenai Nabi Nathan yang pergi ke Raja Daud setelah dia membunuh suami Batsheba yaitu Uria. Dan kemudian Nabi Nathan bercerita kepada Daud mengenai seorang yang kaya yang punya banyak ternak tetapi sangat pelit kedatangan tamu, dan di samping rumahnya itu ada orang miskin yang hanya punya satu binatang domba saja. Lalu orang kaya ini tidak mau menyembelih dombanya, dia rampas domba tetangganya ini yang tidak berdaya apa-apa, lalu dibunuhnya untuk disajikan kepada tamu-tamunya. Daud mendengar cerita ini, marah sekali, dan dia berkata orang itu harus dibunuh. Dan dengan berani sekali Nathan mengacungkan jarinya ke arah Daud dan berkata, engkaulah orang itu. Daud kaget sekali. Dia dikatakan sebagai pembunuh, lalu Nathan menceritakan bagaimana dia sudah merampas istri Uria yaitu Batsheba, membunuh suaminya, dan kemudian Batsheba dia tinggal di istana Daud. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada waktu itu Batsheba kemudian sudah hamil dan melahirkan anak, dan anak itu kemudian dihukum, ditulahi. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menulahi anak itu. Dan Daud melihat anak ini jatuh sakit. Lalu di dalam ayat-ayat yang kita baca dari 2 Samuel pasal yang ke-12 dikatakan pada hari yang ke-7 setelah Daud berdoa, berpuasa, menangisi, minta belas kasihan dari Tuhan supaya anak ini hidup, supaya anak ini sembuh. Pada hari ke-7 dalam ayat 18, matilah anak itu. Pegawai-pegawai Daud ketika melihat Daud waktu masih hidup anaknya, waktu didoakan, dia begitu sedih, tidak mau makan, dia berpuasa. Tetapi sekarang anaknya mati, pegawai-pegawainya tidak berani bicara apa-apa kepada Daud. Mereka hanya berbisik-bisik saja, dan Daud sudah menerka. Lalu dia bertanya, anak itu sudah mati ya? Sudah.
Dan setelah mendengar bahwa anaknya sudah mati, Daud kemudian membersihkan diri, lalu dia berurap dan dia minta makan. Dia kembali kepada aktivitasnya yang semula. Kita sampai pegawai-pegawainya heran. Waktu anak itu masih sakit, Daud menangisi, minta disembuhkan. Sekarang anak itu sudah mati. Daud kembali dipulihkan dalam semua kegiatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jawab Daud begini waktu ditanya. Kalau masih hidup saja Tuanku Daud begitu bersedih hati dalam berdoa, apalagi nanti tahu anak itu sudah meninggal dunia, jangan-jangan nanti raja bunuh diri karena kesedihan. Tetapi Raja Daud mengatakan begini, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Daud kembali kepada aktivitasnya. Daud dipulihkan hatinya, dipulihkan fisiknya, dipulihkan kehidupannya, kembali lagi menjadi raja yang memerintah bangsa Israel. Tentu ada kekecewaan yang besar di hati Daud karena doanya tidak dikabulkan. Anak itu meninggal. Di antara kita mungkin ada anak-anak Tuhan yang mengalami pengalaman yang sama, doanya tidak dikabulkan atau tidak dijawab sesuai dengan permintaannya. Di musim pandemi ini mungkin ada anggota keluarga yang meninggal karena corona. Sudah berdoa, bahkan berpuasa, meminta semua orang yang dikenal untuk ikut berdoa. Dan setelah mengalami perjuangan yang berat, akhirnya Tuhan memanggil pulang kekasih kita. Berbagai perasaan berkecamuk dalam hati kita. Kita tidak bisa menduga terjadinya begitu cepat. Lalu bagaimana nanti masa depan keluarga? Mungkin juga di antara kita ada pengusaha yang karena pandemi ini mengalami kebangkrutan di dalam usahanya. Saudara sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, ternyata doa saudara tidak dijawab seperti yang saudara inginkan. Atau ada saudara yang kehilangan pekerjaan dan sekarang menganggur, susah untuk mencari pekerjaan lagi, tidak tahu mau berusaha apa. Semua ini menimbulkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Saya kenal ada beberapa orang yang anggota keluarganya meninggal secara mendadak, bukan karena pandemi. Lalu pada waktu itu timbul reaksi, dan yang biasanya yang pertama ketika tahu ada anggota keluarga yang tiba-tiba meninggal, timbul reaksi yang pertama yaitu denial, penyangkalan. Tidak, dia tidak meninggal, dia masih hidup dan seterusnya. Tetapi setelah fakta mulai kelihatan dengan jelas, mulai dapat bisa menerima, tetapi dengan sikap yang marah kepada semua orang, marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tahap berikutnya, bisa menerima keadaan itu, sudah mungkin tidak lagi terlalu marah, kemarahannya sudah dingin, sudah tenang, sudah mulai bisa memikir barangkali karena ini, barangkali karena itu. Jadi bisa mulai memikirkan, bisa mulai menerima peristiwa itu. Tetapi masih harus diteruskan dengan fase berikutnya, yaitu orang yang dalam keadaan seperti itu harus bisa menerima, berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan Tuhan, sehingga dia tidak marah, dia bisa menerima keadaan. Kira-kira gambarannya seperti itulah dengan yang terjadi dalam diri Daud. Sebagai manusia, memang kita bisa menjadi marah, kecewa, mungkin sakit hati dan menyalahkan Tuhan, ataupun meninggalkan dia. Karena doa kita tidak dikabulkan, namun ini adalah reaksi yang salah. Karena kalau pandemi ini kita anggap sebagai ujian iman, sikap-sikap tadi menunjukkan kegagalan kita. Memang tidak mudah menerima keputusan Tuhan yang nampaknya sewenang-wenang itu. Sebenarnya bukan sewenang-wenang, tetapi keputusan Tuhan itu akan selalu akurat, selalu benar, selalu tepat. Hanya saja kita tidak tahu alasan Tuhan memanggil kekasih kita lebih dahulu, alasan Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Menghadapi pengalaman ini kita harus mempunyai pegangan dalam firman Tuhan. Kita perlu mengingat kembali kepada perspektif di atas, yaitu bahwa hidup sejati adalah hidup bersama Tuhan.
baik di dunia ini atau kalau kita dipanggilnya pulang ke surga. Dengan demikian kita dapat berkata seperti Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Yang paling utama dalam hidup bukanlah sukses atau gagal dalam usaha, tetapi apakah kita dapat menerima dengan baik, rela dan ikhlas apapun keputusan Tuhan. Dan dalam pergumulan kita, marilah kita berpegang kepada firman ini. Kegagalan, kemunduran, bahkan kehilangan usaha bisnis kita sekalipun, kalau kita dapat menerima dengan ikhlas, dengan rela sebagai keputusan Tuhan yang tepat, dan tetap percaya bahwa Dia selalu menyertai kita, Dia akan memampukan kita memikulnya, dan pada waktunya Dia akan mengangkat kita kembali seperti Dia memberkati Ayub dan mengangkat dia kembali dari kejatuhannya. Agar kita tidak bereaksi salah kepada Tuhan, marilah kita datang kepadanya walaupun hatimu galau. Menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada keputusannya, menerimanya dengan ikhlas. Seperti Daud ketika mengetahui anak yang didoakan sudah meninggal, dia menerima keputusan Tuhan dengan rela. Lalu dia melanjutkan aktivitasnya kembali sebagai Raja Israel. Jadi bagi Anda yang doanya tidak dikabulkan Tuhan seperti yang diinginkan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Terimalah keputusannya dengan ikhlas dan rela, walaupun saya tahu ini sangat-sangat berat. Kemudian lanjutkanlah kehidupanmu dengan setia mengikut Tuhan. Setia kepadanya, karena Dia pasti setia juga kepada Anda. Dan inilah jalan kemenangan bagi Anda dan keluarga, baik untuk sekarang ini maupun masa depan. Sekarang kita akan melihat contoh yang lain, yaitu Yakub. Kita baca itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Yakub, dia bersalah menipu ayahnya, dia menipu kakaknya hanya karena menginginkan warisan yang besar. Betapa kekayaan seringkali menghancurkan keluarga. Yakub harus melarikan diri dari kakaknya yang mengancam akan membunuh dia. Dan dalam pelarian itu Tuhan tetap memberkati dia karena dia tetap setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia pulang kembali ke rumah orang tuanya dan pasti bertemu dengan kakaknya Esau, ayahnya sudah meninggal dunia. Apakah Esau masih marah dan tetap mau membunuh dia? Dalam ketegangan menghadapi Esau yang didengarnya sedang mendatangi dia dengan membawa 400 orang bersenjata. Dan dalam ketakutan karena ada rasa bersalah dalam hatinya sudah menipu ayah dan kakaknya, Yakub mencari akal. Dia menyeberangkan semua kambing domba, ternak-ternak, hamba-hamba dan keluarganya, sementara dia bersendiri di tepi sungai Yabok. Dalam kesendirian itulah Tuhan mendatangi dia sebagai satu pribadi. Yakub mengira pribadi itu adalah pihak lawan, lalu dia bergumul dengan pribadi itu. Tetapi Yakub merasa pribadi ini sangat kuat sekali, bukan seperti manusia. Dan Yakub sempat dipukul pinggulnya sehingga patah atau terpelecok, dan itu membuat dia menjadi timpang. Lalu Yakub berpikir, aku tidak mampu mengalahkan dia, tetapi aku akan minta agar dia memberkati aku. Jadi Yakub terus memegang erat lawannya, tidak mau melepaskan pribadi itu. Kalau tidak bisa mengalahkan dia, Yakub akan meminta untuk diberkati olehnya. Akhirnya pribadi itu minta dilepaskan, dan Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ini bukan permintaan coba-coba atau daripada tidak ada jalan lain atau untung-untungan saja, tidak. Yakub sadar bahwa kalau dia ingin menang atas Esau, kalau dia ingin tetap hidup, dia perlu berkat Tuhan, dia perlu mengandalkan Tuhan. Sudah cukuplah selama ini dia mengandalkan rasionya, akal budinya yang seringkali licik dan curang. Dia sadar sekarang bahwa rasio atau akal budinya tidak bisa menolong dia. Jadi dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Pribadi itu malaikat Tuhan bertanya kepada Daud, siapa namamu? Bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Dan Yakub berkata, namaku Yakub. Ini sebetulnya suatu pengakuan dosa, pengakuan dari jati diri Yakub, karena arti dari kata Yakub itu adalah penipu. Dia berkata, aku adalah seorang penipu.
Dan sekaligus dengan pengakuan seperti ini, dia datang menyerahkan diri kepada Tuhan, minta supaya Tuhan akan merubah dia. Karena itu malaikat Tuhan datang dan berkata kepadanya, namamu akan aku ganti, bukan lagi penipu, bukan lagi Yakub, tetapi Israel, yang berarti pemenang, karena engkau sudah menang di dalam pergumulanmu. Yakub menang dalam pergumulan dengan pribadi itu karena dia mendapat berkat yang dia minta. Yakub menang dalam pergumulan dengan dirinya karena dengan pengakuan dosanya Yakub dirubah oleh Tuhan dari penipu menjadi pemenang. Yakub menang dalam pertemuannya dengan Esau karena akhirnya dia diterima dengan damai dan hubungannya dengan Esau dipulihkan. Yakub menang dalam pergumulan itu karena sekarang dia tidak mengandalkan kecerdikan akalnya yang licik dan curang, tetapi dia mengandalkan Tuhan untuk memberkati dia. Mungkin ada di antara kita yang seperti Yakub, selama ini mengandalkan rasio akal pikirannya dengan segala macam cara. Kadang-kadang pikirannya berpikir lurus, kadang-kadang bengkok, kadang-kadang curang, kadang-kadang licik. Mungkin juga bukan mengandalkan akal pikiran, kita mengandalkan kekayaan, jabatan, kekuasaan, keahlian, koneksi dan sebagainya. Mari kita tinggalkan semua itu. Pandemi ini mengajar kita bahwa satu-satunya yang bisa diandalkan dalam kehidupan kita tidak lain adalah Tuhan sendiri. Mari kita simpulkan sikap kedua orang ini. Daud menerima keputusan Tuhan dengan ikhlas dan rela karena itu yang terbaik. Yakub tidak lagi mengandalkan kemampuan dirinya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Menghadapi pandemi ini, apakah kita bisa bersikap seperti Daud yang berserah kepada Tuhan apapun yang Tuhan putuskan? Atau seperti Yakub yang mengandalkan Tuhan saja dalam pergumulan sekarang ini maupun pergumulan yang akan datang? Saya ingin mendorong Anda untuk berpegang kepada firman Tuhan ini yang berkata, hidup ini untuk Tuhan dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kiranya kita semua yang sedang menghadapi pandemi ini mempunyai iman yang teguh, mempunyai iman yang kuat, mencontoh sikap dari Daud dan Yakub, sehingga mereka mendapat kemenangan dan kita pun akan mendapatkan kemenangan. Sikap mereka ini merupakan gambaran dari sikap Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah guru kita, dia adalah teladan kita, teladan agung kita. Dia rela ikhlas menerima apapun keputusan Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Dan dia selalu, Tuhan Yesus selalu mengandalkan kekuatan dan kuasa Bapa surgawi. Prinsip hidupnya adalah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, yakinlah Anda adalah pemenang dalam ujian iman karena pandemi ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu agar Engkau terus memberkati setiap orang yang mendengarnya, tumbuhkan iman mereka menjadi iman yang kuat, yang kokoh, yang penuh penyerahan diri, iman yang membuat mereka mengandalkan Tuhan lebih dari semua yang lain dalam dunia ini. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mari di dalam situasi dan kondisi negara kita saat ini, bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun juga berada, sahabat, Bapak Ibu Saudara sebangsa dan setanah air, mari bersama-sama kita akan memanjatkan doa syafaat kita untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu pada acara ini Tuhan, dan kami berdoa dengan teman-teman kami sebangsa dan setanah air. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus pulihkan Indonesia. Tuhan Yesus berkati Indonesia. Tuhan Yesus tolong Indonesia sehingga Indonesia boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, anggota Dewan, DPR, MPR,
gubernur, wali kota, bupati, semua pemimpin bangsa kami, Engkau berkati mereka semua Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang dapat memimpin bangsa kami, sehingga Indonesia boleh diberkati menjadi bangsa yang lebih baik, lebih maju. Kami berdoa Bapa untuk setiap lembaga-lembaga Kristen, untuk pembimas Kristen, untuk semua sinode-sinode, untuk semua gereja-gereja, untuk semua hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja. Jadikan kami saksi Tuhan. Berikan kami kuasa-Mu, berikan kami hikmat-Mu, supaya di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit ini, kami boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit Bapa di sorga, yang terpapar oleh virus corona ini, di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus penyembuh kami, menyembuhkan, memulihkan, sehingga negara ini boleh bebas dari virus corona. Kami berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan para medis lainnya. Tuhan tolong supaya mereka menjadi saluran berkat untuk kesembuhan bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama-Mu yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami dalam sorga, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pada akhirnya setelah kita mengikuti acara ibadah yang dipimpin oleh GPPK Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita, dan kita naikkan doa berkat. Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati saudara-saudara semua di dalam rohnya atau dengan rohnya yang kudus, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Amin. Tuhan memberkati saudara. Pemirsa, pelayanan minggu ini telah selesai kita ikuti. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik dan juga kepada paduan suara yang telah mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia, jangan lupa kita tetap mengikuti protokol kesehatan 5M sesuai dengan himbauan pemerintah. Mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang 5, mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa juga ikuti YouTube dan Instagram yang ada di bawah ini, Mimbar Kementerian Agama Republik Indonesia. Subscribe agar kita dapat mengikuti notifikasi berikutnya pada edisi 8 Agustus 2021. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti Mimbar Agama Kristen Kementerian Republik Indonesia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.